Hey, selamat datang di hari yang indah ini. Gimana kabarnya nih? Aku kembali lagi, sahabat baik kamu. Pas nggak sih kalau kamu menemukan video ini karena mungkin kamu merasa relate dengan perasaan sensitif yang kamu alami? Kadang muncul pertanyaan dalam diri kita, kenapa sih aku bisa sensitif banget? Dan gimana caranya aku bisa sembuhin perasaan ini? Nah, kabar baiknya ada hubungannya loh antara perasaan sensitif kamu ini dengan rezeki dan jodoh yang mungkin terasa terhambat. Tapi santai aja, kita bakal bahas dan atasin masalah ini dengan cara yang logis dan masuk akal di video ini. Jadi, tanpa basa-basi lagi, aku mau langsung kasih kamu ilmu yang bermanfaat. Tapi ada satu syarat kecil nih, biar alam bawah sadar kamu siap terima ilmu ini. Mau tahu caranya? Gampang banget. Tulis aja kalimat ini. Saya bersedia untuk bahagia dan sukses hari ini. Nanti aku kasih hati buat kamu yang nulis itu. Ketika kamu menulis kalimat itu, percaya deh, alam bawah sadar kamu kayak membuka pintu menuju level yang lebih tinggi, dimensi di mana ilmu emas ini bisa kamu pelajari. Jadi, sambil kamu tulis kalimat itu, dengerin aku baik-baik ya. Sekarang, mari kita bahas kenapa kamu bisa jadi sesensitif ini. Aku kasih tahu ya, perasaan sensitif yang kamu rasakan itu sebenarnya bukan sesuatu yang normal. Maaf ya, harus jujur. Tapi perasaan ini biasanya muncul karena kamu pernah mengalami sesuatu yang buruk sebelum usia 12 tahun. Coba sekarang, ambil kertas atau buka catatan di handphone kamu, tulis hal-hal yang bikin kamu gak nyaman secara jujur. Contohnya, mungkin kamu gak nyaman kalau dengar orang ngomong dengan nada tinggi, atau kamu merasa gak nyaman saat harus ngobrol sama lawan jenis. Bahkan kalau cuma buat minjam pensil. Tulis aja semuanya, biar kita bisa lanjut ke langkah berikutnya. Saat kamu harus presentasi di depan kelas atau orang banyak, pernah gak kamu merasa tiba-tiba gak nyaman dan sensitif kamu kumat lagi? Nah, coba deh tulis semua hal yang bikin kamu merasa begitu, baik di kertas atau di handphone. Jika butuh waktu, nggak masalah, pause dulu videonya dan tulis sebanyak yang kamu bisa. Kalau udah selesai nulis dan merasa udah mencakup semuanya, kita lanjut ke level berikutnya. Siap-siap ya, ini bakal bikin kamu terkejut. Tadi kan kamu udah nulis tuh. Sekarang coba lihat tulisanmu lagi dan ingat-ingat. Ada nggak kejadian di masa kecil yang terkait dengan hal-hal yang kamu tulis tadi? Misalnya, mungkin ada seseorang yang pernah dipukul sama bapaknya waktu kecil. Bukan karena bambunya yang bikin trauma, tapi wajah bapaknya yang tampak menyeramkan waktu itu. Sekarang, setiap kali lihat orang dengan kumis tebal, dia jadi ketakutan. Padahal orang itu baik-baik aja. Gimana dengan kamu? Ada nggak kejadian serupa yang bikin kamu trauma di masa kecil dan masih kamu bawa sampai sekarang? Aku yakin kamu bakal tercengang dan mikir, iya, ternyata ada loh. Tapi ini bukan karena aku hebat atau semacamnya. Ini logis kok. Dalam psikologi, ada konsep yang namanya panggilan. Maksudnya, memori kita itu sebenarnya nggak pernah benar-benar hilang. Saat kita merasa lupa, sebenarnya itu cuma ingatan lama kita tertutup oleh banyak ingatan baru. Misalnya, kamu pernah lupa naruh kunci di mana. Sebenarnya, kamu nggak benar-benar lupa. Hanya ingatan soal kunci itu ketiban oleh pikiran lain yang lagi numpuk di kepala. Sama halnya dengan perasaan sensitifmu. Ada hal-hal di masa kini yang memicu ingatan-ingatan buruk dari masa kecilmu. Dan itulah yang bikin kamu jadi sensitif. Jadi, hal-hal yang kamu tulis tadi di kertas atau di handphone itu loh, yang sering mengingatkan kamu tentang kejadian masa lalu. Coba deh ingat-ingat lagi, pasti ada pengalaman buruk di masa kecil yang terkait dengan hal-hal yang memicu perasaan sensitifmu sekarang. Misalnya nih, kalau aku sendiri dulu, 10 tahun yang lalu aku tuh paling sensitif kalau ada yang bilang aku aneh. Wah, langsung kepikiran dan gak terima banget.
Ternyata setelah dipikir-pikir, pas masih SD aku sering dibilang aneh sambil dibully sama teman-teman. Kebayang gak sih? Sampai 10 tahun yang lalu itu aku masih kepikiran kalau dibilang aneh sama orang. Nah, terus gimana caranya supaya sembuh? Setelah kita tahu alasannya, sekarang waktunya kita melakukan terapi supaya bisa benar-benar sembuh. Aku bakal tuntun kamu lewat proses ini. Coba deh cari waktu yang tenang, nggak perlu lama kok, cukup 1-2 menit aja, dan pastikan kamu nggak diganggu. Kalau nggak bisa sekarang, nggak apa-apa, bisa dilakukan nanti. Buat yang siap, coba duduk bersila, duduk di kursi, atau tiduran juga boleh. Yang penting kamu merasa nyaman dan rileks. Sekarang, pejamkan mata. Ambil napas dalam-dalam, lalu hembuskan perlahan-lahan. Rasakan tubuhmu semakin tenang. Lalu ikuti kata-kata ini ya. Saat ini saya sedang merasa sangat sedih dan marah. Saya marah karena hal-hal buruk yang terjadi di masa lalu. Saya benci itu semua. Saya tidak terima. Saya marah karena merasa bodoh di masa lalu. Tapi, saya sadar bahwa tubuh ini tidak bersalah. Saya maafkan tubuh ini. Saya maafkan diri saya. Saya terima tubuh ini. Saya terima diri saya. Semua yang terjadi di masa lalu itu bukan salah saya, tapi karena mereka yang menyakitiku juga punya luka batin yang belum sembuh. Saya maafkan mereka, saya ampuni mereka. Ya Tuhan, tolong berikan mereka kebahagiaan dan kebaikan. Saya ikhlas, saya ikhlas, saya ikhlas. Sekarang buka matamu perlahan-lahan. Gimana rasanya? Lega, kan? Bahkan mungkin air mata keluar kalau lukanya dalam. Tapi gak apa-apa. Itu tandanya kamu sedang melepaskan beban yang selama ini kamu bawa. Ini nih salah satu video yang menurutku wajib banget kamu tonton berulang kali. Kenapa? Karena gak cukup cuma sekali aja. Selama seminggu pertama, kamu perlu dengerin video ini secara rutin. Makanya di judul aku bilang, lakukan ini selama seminggu, karena setiap malam sebelum tidur, coba deh dengerin video ini. Ikuti kalimat-kalimatnya. Terus ulang lagi setiap malam selama seminggu penuh. Kamu bakal ngerasain perubahan yang positif. Sensitivitasmu juga bisa berkurang, walaupun mungkin belum hilang sepenuhnya, tapi pasti lebih baik. Kalau kamu merasa terbantu sama video ini, boleh dong aku minta tolong klik tombol jempol ke atasnya ya. Terima kasih banyak. Gunakan video ini sebagai langkah pertama untuk penyembuhan. Seizin Tuhan, kalau sensitivitasmu membaik, rezekimu juga akan ikut lancar. Siapapun yang memaafkan diri dan masa lalunya, hatinya akan lebih jernih, dan itu akan membawa rezeki yang lebih baik. Jadi, praktikkan ya. Sebarkan ke teman-temanmu dan lakukan. Oke? Tetap semangat, selalu berbagi, dan jangan lupa bahagia. Bye-bye. Terima kasih banyak.